Oke teman-teman, perjalanan kita lanjutkan untuk mengunjungi kawasan komplek percandian Candi Arjuna yang ada di Dieng. Nah, sebetulnya Dieng itu apa sih? Nah, konon katanya dari sejarah, nama Dieng ini berasal dari gabungan dua kata bahasa Kawi, yang mana kata di berarti tempat atau gunung, dan hyang yang bermakna dewa. Jadi, Dieng berarti daerah pegunungan tempat para dewa dan dewi bersemayam. Teori lain juga mengatakan nama Dieng berasal dari bahasa Sunda, yaitu kata di dan hyang. Karena diperkirakan pada masa Pramedang, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi, daerah itu berada dalam pengaruh politik Kerajaan Galuh. Candi-candi yang ada di kawasan Dieng dahulunya merupakan peninggalan orang-orang Hindu. Dahulu jumlah candi itu ada 19 buah, tetapi kini tinggal beberapa buah lagi. Nah, yang saya kunjungi adalah Komplek Candi Arjuna, di mana di Komplek Candi Arjuna ini ada Candi Arjuna, kemudian ada Candi Semar, kemudian ada Candi Srikandi, ada Candi Sembadra, dan Candi Puntodewa kalau tidak salah. Ya, kalau salah saya mohon maaf ya. Nah, candi-candi ini berlokasi di Plate Dieng. Hal ini mungkin dimaksudkan agar dekat dengan nirwana, karena menurut agama Hindu, tempat-tempat yang tinggi ini merupakan tempat-tempat yang dekat dengan dewa-dewi, dan karena terdesak juga pada saat itu oleh agama Buddha yang sudah mulai menyebarkan agamanya. Sebetulnya kawasan Dieng ini pada masa lalu memiliki suasana yang sepi, terpencil, jauh dari aktivitas duniawi. Hal tersebut inilah yang menarik sebagian kecil manusia untuk bersemedi di sana. Kebudayaan Jawa yang masih mendarah daging pada masyarakat dataran tinggi Dieng dianggap dan dipercayai sebagai tempat keramat dan berbagai mitos yang ada. Masyarakat dataran tinggi Dieng sebetulnya tidak menutup diri terhadap pengaruh modernisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi masyarakat Dieng juga enggan untuk melepaskan cara hidup tradisional. Nah, hal ini dilakukan untuk menghilangkan dampak yang bisa berbentuk kesialan, kemudian menjauhkan segala kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi pada seseorang. Nah, kalau teman-teman mau tahu lokasinya di mana, Candi Arjuna ini, Komplek Candi Arjuna itu berada terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi karena dataran tinggi Dieng ini ada yang di Kabupaten Wonosobo, ada yang di Banjarnegara. Nah, Candi Arjuna, Komplek Candi Arjuna ini kebetulan berada di Kabupaten Banjarnegaranya. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di Komplek Percandian Arjuna Dieng. Candi Arjuna ini diperkirakan sebagai candi tertua dari semuanya dibanding yang lain. Candi ini diperkirakan dibangun tadi pada abad ke-8 Masehi, oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Ya, kita tahu kan sejarah kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya di kompleks ini tadi terdapat ada Candi Semar, ada Candi Srikandi, ada Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Namun yang saya lihat Candi Puntadewa ini
tinggal puing-puingnya. Oke, selanjutnya Candi Arjuna terletak paling utara dari deretan percandian di kompleks tersebut. Sementara itu, Candi Semar adalah candi perwara atau pelengkap dari Candi Arjuna. Kedua bangunan candi ini saling berhadapan. Seperti umumnya candi-candi di Dieng, masyarakat memberi nama tokoh pewayangan Mahabharata sebagai nama candi. Nah, selain itu, tempat tersebut dijadikan sebagai tuan rumah Dieng Culture Festival. Nah, kalau dilihat dari segi arsitektur, Candi Arjuna ini menghadap ke barat, di mana terdapat tangga menuju pintu masuk candi yang berada di bagian barat candi. Terdapat 8 anak tangga menuju bagian pintu candi, di mana di bagian pinggir tangga terdapat penil dengan ujung berkepala naga. Bagian pintu candi terdapat bilik penampil selebar 1 meter, ya diperkirakan segitu. Di atas pintu terdapat ukiran kalamakara, dan di bagian atap dari ruang penampil berbentuk lancip seperti rumah limasan pada umumnya. Di samping ruang penampil terdapat juga bilik penampil yang berada di kedua sisi bagian depan candi, di mana biasanya terletak arca di bagian bilik penampil. Di atas bilik penampil juga terdapat ukiran kalamakara tanpa rahang yang terlihat melotot. Nah, kemudian di bagian samping bilik penampil terdapat bingkai dengan ukiran bunga kertas khas India. Sedangkan pada bagian bawah bingkai terdapat ukiran kepala naga. Nah, di bagian utara, timur, dan selatan dinding candi terdapat relung yang biasanya digunakan untuk meletakkan arca tadi. Di atas relungnya terdapat ukiran kalamakara serta bagian sekitar relung terdapat bingkai yang mengelilingi relung. Bagian samping relung terdapat ukiran berbentuk bunga kertas, sedangkan bagian bawah relung dibingkai dengan ukiran naga dengan mulut menganga. Setelah itu, di bagian bawah relung terdapat jalawara yang terletak di tengah bagian bawah candi ini. Sangat kompleks ya dari desain. Bagian atap Candi Arjuna memiliki bentuk seperti piramida yang mengerucut tetapi lebih tinggi. Dan semakin ke atas ukurannya semakin kecil. Terdapat 3 tingkat, di mana setiap tingkat memiliki bilik penampil dengan ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bilik penampil di bagian dinding candi. Semakin ke atas, bilik penampil juga semakin kecil yang berada tepat di tengah-tengah setiap sisi candi. Di setiap sudut bagian atap candi terdapat hiasan yang memiliki bentuk mahkota bulat dengan ujung runcing. Namun saat ini hiasan di setiap ujung atap banyak yang sudah rusak. Termasuk tadi ada candi yang merupakan sudah berupa puing-puing gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi di bagian dalam candi ini terdapat ruang untuk menaruh sesaji yang biasa disebut dengan yoni katanya. Nah, yoni ini berbentuk segi 4 dengan bentuk mirip seperti meja, di mana di bagian atas lebih menjorok keluar. Di bagian atas terdapat lubang yang juga berbentuk segi 4, di mana lubang ini berfungsi untuk menampung air dari atap candi. Apabila air di lubang ini sudah penuh, air akan mengalir melalui jalur yang sudah disediakan, lalu dialirkan menuju bagian lingga yang kemudian dialirkan menuju bagian luar candi. Di komplek Candi Arjuna ditemukan bekas-bekas pondasi, bangunan-bangunan, dan benda-benda yang bernilai sejarah kepurbakalaan. Salah satu di antaranya yang ditemukan di belakang Candi Pundadewa seperti periuk bundar berkaki. Di komplek ini juga pernah ditemukan inskripsi yang berangkat tahun Saka 731 atau 890 Masehi. Wow.
kalau dilihat dari sekelilingnya, lingkungan sekitar candi juga kurang mendukung pemeliharaan. Lahannya sudah lama digarap penduduk untuk lahan pertanian tanaman kentang, sayur mayur, dan bunga-bungaan. Saat ini, para wisatawan yang mengunjungi Kompleks Candi Arjuna atau candi-candi ya, yang ada di sini, ada beberapa candi, tak akan menjumpai arca atau patung yang biasa dijumpai di dalam candi. Sebagian besar arca tersebut tersimpan di Museum Kailasa, gitu katanya. Nah, mulai tahun 2010, Kompleks Candi Arjuna mulai digunakan untuk pengembangan wisata yang dikemas oleh Dinas Pariwisata Banjarnegara dan Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata. Perayaan ini dinamakan Dieng Culture Festival. Selain itu, acara tahunan lainnya juga dilaksanakan bersamaan dengan perayaan ini adalah Jazz Atas Awan. Oke. Nah, kalau teman-teman penasaran nih tentang Kompleks Candi Arjuna seperti apa realitanya hari ini, yuk kita berkunjung ke Kompleks Candi Arjuna dengan menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal setempat. Karena masuk Kompleks Candi Arjuna, kita harus menggunakan kain jarit dan beberapa peraturan lainnya. Oke, teman-teman, selamat berkunjung dan menikmati indahnya negeri atas awan. Bye.